Karena liburan sudah selesai dan kita sudah kembali on track ya. Kita sudah kembali akan menjalankan misi kita, yaitu menuju Diamond. Tahun pertama di 2024 itu kita sedang bangun pondasi. Tahun di mana kita itu masih pemanasan. Masih bangun pondasi, belum ada support system, semuanya masih ngeraba-raba. Dulu zaman saya bergabung itu ya bulan Januari 2024. Itu bahkan produk masih 2, ya, belum ada support system, Zoom pun belum ada, terus acara WOP belum ada, teman-teman. Belum ada apa-apa, training-training belum ada. Kami justru memikirkan dulu bagaimana caranya nih, bikin pondasinya, bikin program-programnya. Nah, jadi 2024 itu boleh dibilang kita masih dalam tahap trial dan masih tahap ngeraba-raba nih. Bagaimana sistem yang kita ingin buat di Wikinara. Tahun pertama udah selesai. Artinya sekarang masuk dalam tahun yang kedua. Artinya kita bukan lagi membangun pondasi. Karena pondasinya sudah ada. Ya. Tahun kedua ini saatnya kita tahun bertumbuh. Tahun bertumbuh, berkembang, lalu tahun ketiga kita baru panen. Karena suatu bisnis network marketing itu tidak bisa dibangun dalam hitungan bulan ataupun 1 tahun, nggak bisa. Bisnis network marketing ini kita bangun dalam kurun waktu minimal 3-5 tahun. Ya, itu minimal. Jadi teman-teman kalau bergabung di Wikinara, jangan punya harapan Diamond dalam waktu 6 bulan, setahun. Nah, Diamond itu disetting memang untuk 5 tahun, teman-teman. Normalnya. Ya. Tapi kalau teman-teman mau cepat, ya bisa kejar dalam 2-3 tahun. Artinya apa? Ya teman-teman harus luangkan waktu 3-5 tahun untuk sukses di Wikinara. Kalau baru 6 bulan, baru 1 tahun, ya teman-teman jangan mau, wah saya harus sukses, harus Diamond gitu. Ya jangan harap teman-teman. Oke? Nah, dan di tahun kedua ini sudah ada yang namanya Wiki Academy, teman-teman. Ya, sudah ada Wiki Academy sebagai support system dan sebagai sekolah bisnis untuk kita menjalankan bisnis Wikinara dengan nyaman dan juga lancar. Ya, sudah ada sekolah bisnisnya, teman-teman yang baru join ataupun sudah lama bergabung, tinggal ikutin aja. Sudah ada panduannya semua nantinya. Teman-teman tinggal ikutin aja, ikutin track lurusnya, maka teman-teman pasti akan nyampe ke Diamond. Nggak usah belok-belok. Nggak perlu pakai cara-cara yang belum teruji. Nah, kami dari Wiki Academy menggunakan cara-cara yang sudah teruji dan sudah terbukti, teman-teman. Oke? Ini saya mau share screen. Wiki Academy, motonya adalah bisnis lebih mudah, sukses lebih cepat. Kenapa lebih mudah? Karena teman-teman akan dibekali dengan kelengkapan senjata-senjata, tools-tools, dan juga program-program yang sudah dibuat oleh pengurus dari Wiki Academy. Sehingga ketika bisnisnya lebih mudah, suksesnya pun lebih cepat. Yang tadi teman-teman sukses nyampe Diamond 5 tahun, ketika teman-teman ikut program Wiki Academy, bisa dalam 2-3 tahun aja, teman-teman sudah bisa sukses. Nah, ini visi dan misinya. Visinya adalah menjadi wadah pengembangan diri dan kurikulum sekolah bisnis bagi member Wikinara. Nah, teman-teman, sekolah bisnis ini paling penting ya. Teman-teman cek, di bisnis jaringan manapun, bisnis yang nggak ada support system pasti rontok. Pasti rontok. Tapi bisnis yang bertahan, itu adalah bisnis yang punya support system yang kuat. Dan beruntungnya teman-teman di Wikinara, ini Wiki Academy ini berbarengan dengan Wikinara. Nggak perlu Wikinara tunggu sampai 5-10 tahun baru ada sekolah bisnisnya. Ini Wikinara belum launching, malahan Wiki Academy duluan yang akan launching, teman-teman. Ya, ini visinya. Lalu misinya, menyediakan tools dan alat bantu bagi member Wikinara. Nah, tools ini yang paling terpenting dan paling urgent ya, ini adalah flipchart. Karena flipchart itu adalah salah satu yang bisa diduplikasi oleh semua member. Flipchart ini kita sedang naik cetak. Sudah proses cetak karena kemarin kami para pengurus meeting sebelum lebaran, kita rapihin slide mana yang perlu dipakai. Setelah itu kita editing, terus naik cetak, kepotong libur lebaran. Jadi ini udah proses naik cetak, kurang lebih sekitar maksimal 2 minggu lagi. Maksimal 2 minggu lagi, flipchart sudah dapat dipesan. Ya, dengan edisi terbarunya, sudah lengkap. Ya,
Kalau teman-teman beli di kantor masih yang versi lama. Ini sudah lengkap, tebel flip chart-nya. Nah, itu harganya 60.000. Teman-teman nanti silakan hubungin Ruby terdekatnya. Ya, pembelian flip chart sudah bisa dilakukan PO. Ya, dimulai dari sekarang. Nanti teman-teman silakan pesan ke Ruby terdekatnya. Ya, sehingga nanti distribusi flip chart ini juga bisa lewat Ruby terdekatnya. Flip chart sudah bisa, lalu tools-tools seperti audio. Jadi teman-teman nanti akan bisa mendengarkan audio-audio dari Wiki Academy. Kan banyak orang yang, saya nggak sempat nih ikut training. Oke, alasan kan ya. Tapi nggak perlu khawatir, Wiki Academy sudah menyediakan audionya. Audio tentang bedah marketing plan, audio tentang how to start, audio tentang sikap, ya, terus tentang gali impian. Itu semuanya nanti ada di dalam audio, ya. Cara buat daftar nama, cara buat janji, cara follow up, ada semua. Jadi teman-teman bisa dengarkan audionya ketika sedang nyetir di mobil. Atau di WC, teman-teman bisa dengarkan audionya. Dimanapun bisa. Dan semua member yang baru bergabung nanti, wajib untuk mendengarkan audio-audio dari Wiki Academy. Supaya mereka tahu, ya, dari mulai awal, cara buat daftar nama mereka ngerti, cara presentasi mereka ngerti, impian dan sikap seperti apa mereka ngerti. Nah, jadi tools-nya sudah lengkap. Teman-teman nanti tinggal berlangganan aja tools dari Wiki Academy. Oke? Tools-nya ini, audionya ini kurang lebih akan ready di bulan Mei. Ya, paling lambat bulan Mei nanti ya. Teman-teman sudah bisa mendengarkan audio-audio yang dibuat oleh Wiki Academy. Setelah itu nanti akan ada banyak kayak seperti alat bantu ya, seperti kaos gitu kan. Kaos-kaos juga teman-teman bisa pesan nanti ya dengan edisi-edisi terbarunya dari Wiki Academy. Teman-teman bisa pakai ketika sedang presentasi ataupun bikin training ataupun home sharing nantinya, supaya brandingnya dapat. Ada tulisan Wikinara, dan seterusnya. Ya, dan nanti akan banyak tools-tools lainnya yang akan menunjang bisnis kita di Wikinara. Yang kedua, kita akan melakukan kegiatan baik acara offline maupun online untuk mempromosikan bisnis Wikinara. Ya, seperti saya kemarin dari tanggal 5 itu sudah bikin acara di Makassar. Kita bikin acara di Makassar, terus tanggal 6 kemarin saya bikin acara WDO di Takalar, hari ini saya bikin acara di Jeneponto WDO, besok saya bikin acara di Nrekang. Jadi kami sudah mulai bergerak, teman-teman ya. Pak Martin juga ya di Palu, Pak Heri udah bikin acara di Serang gitu ya, dan semua dari leader maupun pengurus Wiki Academy ini sudah mulai membuat acara ya. Dan minggu depan itu kita akan ada banyak WOP. WOP sudah banyak, dan juga nanti 2 minggu lagi kita akan buat Grand WOP serentak di seluruh kota di Indonesia. Nah, jadwal-jadwalnya pun akan kita sebar di grup nanti. Ada di grup Kristal dan di grup teman-teman masing-masing. Sehingga teman-teman sudah punya jadwalnya. Tanggal 12 ada acara di Makassar. Tanggal 21 ada acara di Palu. Nah, sudah terjadwal selama 1 bulan ataupun 2 bulan ke depan. Jadi teman-teman sudah bisa ambil ancang-ancang untuk nanti ngundang calon prospekannya di seluruh kota. Dan kita ini bersifat unity, teman-teman. Ya, Wiki Academy ini bersifat unity. Artinya apa? Kita akan besarkan Wikinara secara bersama-sama. Nanti nggak ada lagi tuh acara itu hanya untuk grupnya Pak Heri, untuk grupnya Pak Martin, untuk grup saya, nggak ada. Semuanya nanti acara yang dibuat Wiki Academy bisa diikuti oleh semua member Wikinara. Ya, tentunya dengan menjaga kode etik yang ada. Nah, jadi teman-teman itu nanti bisa menjangkau seluruh calon member yang ada di seluruh Indonesia dengan program-program acara dari Wiki Academy. Lalu itu acara offline-nya. Nah, kita ada juga acara online-nya. Acara online-nya itu kita ada Zoom nanti ya, nanti akan dipaparkan oleh ketua bidang masing-masing. Di sini ketua bidang offline-nya ada Pak Martin, lalu ketua bidang online-nya ada Pak Mingho. Nanti setelah ini Pak Mingho dan Pak Martin mungkin akan sedikit menjabarkan program kerjanya. Oke? Dan saya mau update teman-teman, untuk acara grand launching kita, grand launching tanggal harusnya kan bulan
kemarin tuh bulan April, tapi berbenturan dengan Hari Raya Paskah. Nah, jadi jangan sampai nanti ada teman-teman kita dari yang Kristiani itu tidak bisa hadir karena kan Paskah Hari Raya besar. Akhirnya diundur ke bulan Mei kan. Nah, tetapi kemarin kami berunding bahwa supaya kita memberikan grand launching yang terbaik, ya, maka kita awal ini akan melakukan grand launching Wiki Academy terlebih dahulu. Kita launching support sistemnya terlebih dahulu, ya. Launching Wiki Academy nantinya. Nah, setelah grand launching Wiki Academy, di situ nanti kita akan mulai tuh mengadakan program-program yang lebih intens lagi untuk buat Wikinara ini lebih bombastis lagi, ya. Omset Wikinara lebih meledak, membernya lebih banyak, dan setelah itu baru kita persiapan untuk grand launching Wikinara, ya. Jadi di tanggal 1 Juni itu ada acara besar yaitu grand launching Wiki Academy di Jakarta, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang di luar kota gimana? Nanti kita akan buat juga acara-acara besar di kota-kota besar. Seperti Surabaya, Makassar, itu ya. Nanti kita akan buat acara besar juga di masing-masing kota. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Di situ nanti ada acara selebrasi juga bagi teman-teman yang sudah memiliki peringkat. Oke, jadi tinggal catat tanggalnya. 1 Juni kita akan ada acara grand launching Wiki Academy di Jakarta. Mengadakan training-training pengembangan diri, public speaking, dan leadership. Ya, ini training yang sudah diadakan oleh Wiki Academy sebelum-sebelumnya juga. Nanti akan ada materi-materi tambahan. Nanti ada WDO, biasanya kan ada Grand WP selalu didampingin dengan WDO. Nah, nantinya juga kami akan buat nanti training for trainer. Ya, kita akan ajarkan nanti materi tentang power speaking, public speaking, supaya menciptakan banyak presenter di seluruh Indonesia. Karena semakin banyak presenter, semakin banyak presentasi, maka omsetnya akan semakin besar, teman-teman. Akan banyak program-program nanti dari Wiki Academy. Lalu misinya sebagai organisasi yang mengkoordinir member dan tim leader, sebagai media komunikasi antara member dan manajemen Wikinara. Jadi Wiki Academy ini akan menjembatani teman-teman member ke manajemen Wikinara. Ya, semua aspirasi dari teman-teman member itu nanti akan disampaikan ke manajemen lewat Wiki Academy. Ya, karena Wiki Academy ini juga setiap bulan akan meeting dengan para owner dan juga manajemen. Jadi teman-teman kalau ada nanti masukan apa, silakan sampaikan kepada Wiki Academy. Biar Wiki Academy nanti yang akan sampaikan kepada manajemen. Oke. Dan satu lagi teman-teman, saya nanti berencana untuk ya kita ini akan memviralkan Wikinara khususnya lewat media sosial. Itu kita akan boost benar-benar lewat media sosial. Kami sudah menyiapkan nanti tim multimedia khusus, ya. Udah ada nanti konten kreatornya, udah ada nanti copywriting-nya, videografer yang khusus untuk Wiki Academy, ya. Dan nanti akan ada 2 Instagram, 2 akun Wikinara Official yang selama ini ada. Itu akan membahas seputar produk dan juga seputar perusahaan. Tapi Instagram Wiki Academy nggak cuma Instagram, ada YouTube, channel YouTube, ada TikTok, ada Facebook itu ya. Channel Wiki Academy itu akan membahas seputar aktivitas, ya, seputar aktivitas para leader. Kita akan branding para leader, ya. Teman-teman yang berprestasi kita akan branding. Kita akan buat video-video dari buat teman-teman nantinya. Teman-teman Jet, Ruby, kita akan buat video masing-masing. Kita akan buat success story dari teman-teman semuanya. Nah, sehingga nanti teman-teman tinggal sebarkan itu ke media sosial. Jadi ntar orang-orang akan lihat di media sosial Wiki Academy itu isinya ya aktivitas-aktivitas, pencapaian-pencapaian. Setelah itu bonus-bonus, reward-reward, jalan-jalan, mobil. Nah, itu semua yang akan kita nanti sajikan di media sosial Wiki Academy. Sehingga teman-teman nanti tinggal posting. Wiki Academy hari ini posting nih tentang ini. Teman-teman silakan posting serentak. Bayangkan, sekarang ada 40.000 member. Taruhlah member aktif ada 2.000, 3.000 orang. 3.000 orang hari itu posting serentak misalkan. Ya, teman itu sangat luar biasa sekali. Posting serentak tentang misalkan pencapaian ada yang dapat mobil. Nah, itu akan menyebar luas teman-teman.
akan menyebar sangat luas dan Wikinara ini akan dicari banyak orang nantinya. Setiap dapat komisi nanti kita akan buatkan ini ya, penghargaan bagi teman-teman. Telah mencapai komisi berapa, 50 juta, 100 juta. Kita akan brandingkan di media sosial. Sehingga teman-teman ini yang leader-leader akan branding, akan naik ke permukaan nantinya. Dan teman-teman nanti yang masih kristal akan berjuang untuk kejar Jade, kejar Ruby. Supaya apa? Supaya di-brandingin nanti oleh tim Wiki Academy. Pokoknya lewat media sosial ini akan benar-benar kami ini kan naikkan ya. Ini karena kemarin kami belajar dari Papi Putra Siregar ya, diajarkan bagaimana caranya personal branding yang kuat sampai Papi Putra itu bisa sampai sekarang gitu, teman-teman. Oke, jadi media sosial akan kita maksimalkan nantinya. Nah, ini saya kenalkan struktur kepengurusan dari Wiki Academy. Jadi Wiki Academy ini di bawah naungan Wikinara, teman-teman ya. Di bawahnya ada penasehat, Pak Fili Mutakin ya, sebagai ketua leader komite sekaligus penasehat. Lalu ada Pak Firman Afandi, selaku CMO dan juga penasehat dari Wiki Academy. Dan juga ada saya sebagai ketua Wiki Academy. Ada Bu Ririn sebagai sekretaris dari Wiki Academy. Ada Bu Novi sebagai bendahara. Bapak Heri Syapari sebagai humas. Bapak Mingho sebagai bidang online, Bapak Martin sebagai bidang offline, Bapak Yohanes sebagai multimedia, dan juga Bapak Yopi sebagai perlengkapan. Nah, ini adalah para pengurus dari Wiki Academy yang siap membantu teman-teman ya se-Indonesia untuk sukses di Wikinara. Oke. Dan teman-teman, Wiki Academy mulai besok akan melaunching yang namanya Silver Planner, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah semakin banyak presenter yang ada di Wikinara. Syaratnya apa? Silver Planner ini adalah teman-teman yang melakukan presentasi dalam 15 kali 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut. Ya. Nanti dimonitor oleh Ruby terdekatnya, oleh leader terdekatnya, ya. Lalu Gold Planner. Teman-teman kalau berhasil melakukan presentasi 30 kali dalam sebulan, selama 3 bulan, maka teman-teman akan mendapatkan pin Gold Planner. Ya, ini merupakan kebanggaan teman-teman nanti ketika teman-teman di acara WOP atau Grand WOP, teman-teman sudah ada pinnya. Ada pin silver, berarti ini rajin presentasi. Ada Gold Planner ya, pin Gold Planner, berarti ini rajin banget presentasinya. Ya. Nah, ini nanti akan menjadi tolak ukur pertumbuhan di bisnis teman-teman. Dan Wiki Academy akan memberikan teman-teman apresiasi. Nah, bagi teman-teman yang berhasil mencapai Silver Planner dalam 3 bulan, ya, Wiki Academy akan memberikan apresiasi senilai 1,5 juta. Teman-teman jangan lihat 1,5 jutanya. Tapi teman-teman lihat hasil dari teman-teman melakukan presentasi 15 kali sebulan. Pasti mendatangkan omset yang besar, pasti bonus teman-teman besar. Ya. Gold Planner teman-teman akan mendapatkan cash reward 3 juta. Ya, tentunya nih setelah dilakukan verifikasi oleh leader terdekatnya. Oke? Jadi, teman-teman mulai dari besok, yuk kita kampanyekan, presentasinya kita perbanyak, ya. Setelah itu posting di media sosialnya kita perbanyak juga. Kita akan gemuruhkan Wikinara, teman-teman ya. Di tahun 2025 ini kita akan besarkan Wikinara ya, supaya nanti 2026 kita jadi perusahaan direct selling terbesar di Indonesia, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah Silver Planner dan juga Gold Planner yang akan teman-teman dapatkan nantinya. Nah, setelah itu nanti di program online itu nanti teman-teman juga akan belajar untuk menjadi seorang presenter maupun seorang MC ataupun testimoni. Dan nanti dari Wiki Academy akan memberikan teman-teman poin. Ya, contoh misalkan nanti ada timnya Dr. Mercy yang bertugas Zoom yang akan diatur oleh Pak Mingho ya sebagai ketua bidang online. Nah, nanti Dr. Mercy misalkan mengajak MC-nya Ibu Emi, terus mengajak testimoni siapa gitu kan. Maka yang bertugas itu akan mendapatkan poin nanti. Nah, poinnya itu teman-teman bisa tukarkan dengan produk dari Wikinara. Bisa tukar WikiS nantinya. Nah, jadi supaya teman-teman ini belajar untuk menjadi seorang MC, seorang presenter, ya, baik online maupun offline.
Dan Wiki Academy juga akan melakukan support di acara-acara nantinya. Di acara Grand WOP, di acara lain-lainnya. Nah, nanti lebih detailnya nanti kita akan meeting bersama Jet Above ya. Karena untuk di level ini nanti kita sama Jet Above dan Ruby Above nantinya untuk meetingnya. Oke? The future starts right now. Ya, pemanasan sudah selesai, teman-teman. Ya, tahun 2024 sudah selesai pemanasannya. 2025 saatnya kita besarkan Wikinara. Kalau kita kompak, teman-teman, Wikinara ini pasti besar. Kalau kita kompak, Wikinara ini akan menjadi perusahaan direct selling terbesar di Indonesia. Ya, karena owner kita ya sudah nggak perlu lagi diragukan. Owner kita orang-orang besar semua. Marketing plan sudah sempurna, ya. Produk sudah bagus, sudah banyak repeat ordernya, sudah banyak testimoninya. Nanti testimoni-testimoni juga kami akan buat ya, video testimoni. Teman-teman juga nanti silakan yang punya testimoni silakan kumpulkan. Kita akan buat nanti channel khusus untuk testimoni. Sehingga teman-teman tinggal bawa aja, ambil aja testimoni dari channel itu. Ya, teman-teman kumpulkan. Semuanya sudah lengkap. Sekarang tinggal dari siapa? Dari kitanya sendiri. Support system sudah ada, sekolah bisnis sudah ada, tinggal dari kitanya, teman-teman. Ya, mau sebagai apa di Wikinara? Apakah sebagai penonton aja? Apakah teman-teman mau cuma lihat doang, wah, leader saya sukses, upline downline saya sukses. Atau teman-teman menjadi bukti sejarah suksesnya Wikinara di Indonesia. Mobil ini baru 5, teman-teman, yang dikeluarkan Wikinara. Ya, ini ada Pak Yopi dan Pak Mingho yang sedikit lagi dapat mobil juga, ya. Berikutnya adalah teman-teman. Yuk, teman-teman kejar reward-nya ya. Masih ada reward Star Cruise dan juga umroh. Yuk, teman-teman kejar. Kita liburan bareng-bareng karena nanti akan banyak promo-promo trip lainnya. Di Wikinara pokoknya kerjaan kita tuh jalan-jalan, teman-teman. Kita akan branding orang Wikinara tuh happy-happy. Kerjaannya jalan-jalan, dapat duit, dapat reward. Oke? Mungkin di sini ada Pak Mingho atau Pak Martin yang sedang monitor. Pak Mingho, Pak Martin? Ya, Pak Dev. Siap. Oke. Ya, Pak Martin dulu ya. Nah, saya kenalkan ini Ketua Bidang Offline yang akan nanti membantu teman-teman dalam menyusun jadwal acara offline di seluruh kota di Indonesia. Nah, Ketua Bidang Offline yaitu Pak Martin. Mungkin Pak Martin bisa disampaikan, mungkin secara lisan, ya, garis besarnya, program-program apa aja nanti yang akan dibuat oleh Wiki Academy di acara offline. Silakan Pak Martin. Oke, ya, teman-teman semuanya, salam kenal ya. Nama saya Martin, ya. Saya berasal dari Kota Malang ya. Dan hari ini kita mau bersatu ya untuk bisa membuat Wikinara ini bertambah besar karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebelum acara launching, grand launching, ya, dengar suaranya? Siap, Pak Martin, ada aman. Oke ya. Sebelum kita membuat acara grand launching Wiki Academy, kita memang perlu memunculkan momentum dari semua kota di Indonesia, ya. Karena ketika momentum itu bermunculan di setiap kota, itu acara besar kita grand launching itu akan sukses sekali, ya, teman-teman semuanya. Betul yang disampaikan oleh Pak Dev tadi, kita mau bikin gulungan besar, ya. Gulungan besar sebelum acara puncaknya yaitu adalah launching Wikinara, ya, di tahun depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, program yang kita akan buat adalah program di mana kita akan menggulung ya pertemuan di setiap kota, di setiap daerah, di setiap wilayah. Oke? Nah, contohnya Bapak Ibu semuanya, banyak wilayah-wilayah seperti contohnya Pak Dev mau bangun di Entrekang ya. Kami juga bangun di Raja Ampat ya, di tempat yang dimana sebelumnya belum ada Wikinara, betul ya? Kita pindah pulau ke pulau. Kalau semua pertemuan yang kita buat ada di setiap titik ya di Indonesia, Anda mau prospek siapapun, itu akan bisa mudah untuk melempar ke setiap pertemuan. Nah, program yang kita buat adalah program di mana kalau kita tahu pertemuan itu adalah suatu showroom ya teman-teman ya. Suatu showroom yang membuat circle positif. Ya, kita mau buat circle positif. Contoh nih, teman-teman kalau misalnya sudah presentasi nih, biasanya banyak orang yang gagal di presentasi karena mungkin dia nggak percaya dengan Anda. Betul ya? Dia nggak percaya dengan orang yang mungkin mempresentasikan. Nah, pertemuan kita buat itu sebuah wadah circle positif, aura positif ya. Ketika Anda mungkin gagal ketika di presentasi awal, Anda bisa promosikan di pertemuan. Ya, dengan dia masuk ke pertemuan, dia melihat di pertemuan, ya, dia akan melihat, oh ternyata ada yang sukses ya di sini. Oh ternyata berbagai macam latar belakang yang bisa berhasil. Contoh misalnya,
ya. Oh, saya Budi, latar belakang tukang becak, ya. Saya hari ini bisa menjadi seorang Ruby misalnya gitu. Jadi dia seperti showroom yang dimana teman-teman itu ketika terjadi susah closing, diarahkan ke pertemuan itu akan terjadi mudah closing, Pak, teman-teman semuanya. Makanya program yang kita buat adalah program pertemuan yang memang menjadi wadah teman-teman untuk bisa mensukseskan banyak closingan di sana, ya. Yang pertama adalah pertemuan WOP, ya, Wikinara Opportunity Presentation, ya. Bagi teman-teman yang hari ini ingin buat WOP, cuman tidak maksimal, gimana Pak caranya supaya bisa maksimal buat pertemuan? Oke ya. Jadi WOP ini sebenarnya minimum kita harus buat 50 orang, ya. Pesertanya minimum 50 orang. Jangan di bawah under 50, betul ya. Kalau di atas 50 itu akan jauh lebih maksimal. Kalau masih di bawah 50, ya, Anda bisa melakukan namanya table talk dulu, teman-teman, ya. One on one dan table talk, karena sebelum Anda membesarkan ke arah 50 ke atas, ya, Anda perlu punya namanya akar dari pertemuan. Ya, akar dari pertemuan ini apa? Presentasi one on one dan table talk. Ya, table talk itu 3 sampai 4 5 orang. Dari perbanyak one on one dan table talk, teman-teman semuanya, Anda bisa mempromosikan WOP, ya. Nah, banyak orang terlalu nafsu bikin WOP ternyata nggak maksimal, betul ya, dan auranya jadinya nggak terbentuk dengan aura yang bagus. Nah, jadi untuk supaya suksesnya WOP, buat teman-teman, ya, kami sarankan untuk membuat one on one dulu, ya, untuk memperbanyak one on one dan table talk, ya. Setelah dari one on one dan table talk, Anda promosikan acara WOP, ya. WOP dibuat ketika masa sudah di atas 50 ke atas, ya, supaya terbentuk momentum dan aura positif di dalam circle-nya WOP. Oke ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang sudah berhasil menciptakan momentum dari one on one ke table talk, ini akarnya ya, akarnya WOP ya. Nah, ketika sudah terjadi akar yang kuat, Anda buat WOP, Anda bisa menjapri ke saya untuk melaporkan ke saya, ya. Pak, saya mau buat pertemuan misalnya di wilayah Bontang atau di wilayah Bangka misalnya seperti itu, ya. Nanti kami akan bantu dari pihak akademi, Wiki Akademi akan membuatkan Anda flyer, ya, dan flyer itu akan kita munculkan ya di dalam IG khusus Wiki Akademi untuk supaya teman-teman yang akan ada pertemuan atau ada prospek di wilayah tersebut bisa menghadiri ya acara tersebut. Dan program kerja kita untuk WOP itu kita akan upload semua seluruh daerah. Jadi setiap bulan, contoh misalnya Anda mau membuat pertemuan di bulan depan, jadwalnya sudah keluar. Nah, Anda segera laporkan ke saya sebagai pihak offline ya. Anda bisa laporkan biar kami bisa langsung catat ya PIC-nya atau skapelnya di tempat siapa ya. Nah, itu nanti ada formulirnya Anda harus isi ya. Nanti akan saya beri formulirnya ya. Formulir ini untuk Anda isi nih, nama untuk pembicara siapa, fotonya, yaitu Anda harus isi semua lengkap. Anda serahkan ke saya, nanti akan kita upload sebagai flyernya ya, teman-teman semuanya, dan nanti kita akan juga upload jadwal yang terprogram mulai dari awal bulan sampai 3 bulan ke depan. Ya, supaya teman-teman semuanya bisa memetakan, oh, di bulan ini ada jadwal di kota ini. Oh, saya punya prospek di sana, saya bisa lempar ke sana. Jadi seperti itu. Jadi program kita buat seperti ini supaya teman-teman memudahkan teman-teman. Ya, namanya alat bantu, tools itu untuk memudahkan Anda, betul ya. Nah, kita buat ini untuk Anda sangat mudah sekali untuk melempar atau untuk merekomendasikan prospek datang ke setiap wilayah, teman-teman semuanya. Oke ya. Contoh program bulan ini kita sudah full ya, full pertemuan ya dari Makassar, dari setiap pertemuan ya dari kami besok di Palu, kita roadshow Palu bersama dengan Bali ya. Palu Bali sudah langsung tanggal 12 besok teman-teman ya. Jadi kalau ada prospek nanti Anda bisa langsung bawa ke acara tersebut ya. Palu Bali serentak, terus berikutnya Malang, berikutnya lagi ada di Waisai ya, Raja Ampat, Sorong ya, dan juga Makassar. Nah, jadi setiap pertemuan yang dibuat teman-teman sebenarnya adalah wadah ya, alat bantu buat Anda. Jadi kalau Anda sebagai orang yang sudah ada di Wikinara dan Anda merasa bahwa oh ini Pak, saya punya masa sudah di atas 50 Pak, saya mau bikin pertemuan. Nah, Anda silakan japri ke saya, nanti saya kasih formulirnya ya, Anda isi ya teman-teman, dan pastikan ketika Anda memilih pembicara dan MC atau pembawa Master of Ceremony, Anda harus briefing dulu. Teman-teman harus membuat GR, gladi resik. Jangan langsung event langsung seakan-akan sudah menguasai, jangan. Ya, duplikasikan GR H-1. Ya, gladi bersih dulu H-1, kalau perlu Anda boleh dipantau oleh para upline Anda ya. Anda bisa video call sama upline Anda untuk memantau GR Anda. Kenapa kita harus GR? Karena WOP ini bukan Wikinara Opportunity Presentation ini bukan acara yang amatir, bukan. Tapi acara yang kita buat harus profesional. Jadi ketika
tamu datang, undangan datang tuh melihat ini bahwa oh ini keren sekali di Wikinara karena WOP itu tampangnya Wikinara di sana, mukanya Wikinara di sana. Ketika Anda bikin WOP itu acak-acakan, nggak profesional, itu akan mempengaruhi nilai atau value yang membuat Wikinara ini bisa naik, bisa turun. Itu karena pertemuan ini, Bapak Ibu semuanya. Makanya setiap teman-teman yang bikin pertemuan memang wajib JR, gladi resik. Ya, susunan acaranya, rundown-nya bagaimana, MC-nya harus bagaimana, ya. Pembicaranya juga harus apa siapa, itu harus ada namanya JR dan saling briefing satu sama lain. Jadi kita harus profesional ketika membuat WOP, ya. Jadi saya ulang kembali, jadi teman-teman yang merasa sudah mampu membuat WOP segera bisa kabarkan ke saya. Ya nanti Pak Dev bisa akan bagi nomor saya ya dan bisa ngisi formulir yang saya akan sharingkan kepada Anda. Oke? Terus bagaimana supaya bisa tambah besar WOP ini? WOP itu adalah open plan, ya artinya Anda membuka open presentasi secara terbuka. Ada orang yang bergabung, ada orang yang belum bergabung, betul ya Bapak Ibu semuanya. Nah, banyak dari kita jumpa di lapangan orang bergabung Wikinara. Bapak, oh iya saya sudah join Wikinara. Bapak aktif? Enggak, saya jadi pemakai produk. Kenapa kok gitu? Ya karena saya nggak ngerti caranya gimana, betul ya. Banyak orang hanya sekedar beli produk dan gabung, tapi nggak ngerti caranya. Makanya teman-teman harus buat WDO, ya. Setelah WOP memang harus digandengkan dengan WDO trainingnya, ya. Nah, kalau Pak saya belum mampu nih Pak jadi presenter WDO, apa yang harus saya lakukan? Nah, tadi Pak Adit sudah sampaikan bahwa akan ada training ya untuk para pembicara, terutama WDO, ya karena memang materinya cukup padat dan panjang. Memang para pembicara harus di coaching ya, harus di coaching, harus dikasih pembekalan supaya duplikasinya sama seluruh Indonesia. Nah, sementara ini saya punya program yang simpel dan mudah teman-teman semuanya. Sebelum bikin WDO, ya itu namanya fast start meeting. Ya, fast start meeting ini seperti how to start tadi yang Pak Bes tadi ceritakan namanya fast start meeting. Ya, di mana orang-orang yang bergabung kita kasih tahu caranya di training namanya fast start ini. Ya, nah fast start ini untuk memberitahu caranya supaya orang-orang yang sudah bergabung ya masuk ke Wikinara ini nggak bingung setelah gabung ini mau ngapain nih saya, betul nggak? Nah itu ada namanya fast start meeting. Di mana materi ini itu sebelum ada WDO, ya persiapan sebelum ada WDO kita buat fast start ini. Nah Pasar ini menjelaskan tentang 5 langkah sukses, tapi secara teknis detail. Contoh, gimana caranya membuat dream book buku impian. Karena di bisnis ini tidak punya bos, betul ya? Yang jadi bos impian. Nah itu dibongkar di situ caranya, membuat dream book buku impian dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, terus bagaimana memetakan goals Anda? Nah itu ada di fast start meeting. Ya, terus yang kedua ada juga bagaimana caranya membuat daftar nama secara tertulis ya bukan hanya lewat KTP lewat kartu nama misalnya ya itu nanti ada caranya di Fastar. Bagaimana caranya make appointment, caranya buat janji bertemu, caranya presentasi itu ada di Fastar meeting. Jadi sebelum masuk ke pertemuan yang besar yaitu WDO. Nah nanti kalau sudah bertemu dengan pembicara-pembicara yang sudah tercoaching dengan bagus barulah muncul namanya WDO. Nah WDO ini nantinya yang ngomong bukan orang sembarangan nih, orang-orang yang sudah tercoaching dengan benar supaya materi yang disampaikan itu serentak sama, fokusnya sama, ya jangan sampai bias teman-teman, betul ya. Makanya di pertemuan habis WOP itu ada namanya Fastar, itu untuk member meeting, ya supaya akan memudahkan teman-teman yang sudah bergabung ngerti caranya, bagaimana cara menjalankannya. Oke, nah berikutnya setelah Fastar meeting terjadi, ya kita akan adakan trainers ya untuk trainers kita meetingkan kita ajarkan kita coaching supaya mereka bisa membuat video di kota-kota besar. Nah itu program saya seperti itu teman-teman ya dan nanti teman-teman yang pengen tahu Fastar itu gimana Pak nanti saya akan sharing slide-nya ke Pak Dev nanti Pak Dev bisa bagi ke teman-teman yang lain gitu ya caranya membuat Fastar meeting bagaimana. Jadi kalau Anda tidak membuat orang yang bergabung ini nggak ngerti ya otomatis mereka nggak akan jalan. Tapi kalau mereka ngerti, mereka akan jalan, ya. Dan pertemuan Anda pasti akan besar, ya. Dan program ini kita buat sebenarnya cuma satu fokusnya, ya. Kita mau menarik momentum besar, teman-teman. Ya, momentum besar ketika teman-teman semua terima mobil nanti di panggung ya di bulan Juni, betul ya? Itu benar-benar orang-orang yang baru yang belum ngerti apa-apa ngelihat teman-teman terima mobil itu luar biasa sekali. Jadi momentumnya akan tertarik sekali dari yang pertemuan kecil ya sampai ke pertemuan yang sentral besar ya dan itu kita program mulai sekarang karena kalau kita tidak program mulai sekarang pertemuan yang besar nggak akan pernah terjadi. Oke mungkin sekian itu dari saya Pak Dev, silakan mungkin Pak Minggu menyambung. Oke terima kasih Pak Martin Ketua Bidang Offline Wiki Academy.
yang akan nanti mengkoordinir dan membuat program-program tentang acara offline ya di Wikinara. Nah, Pak Martin ini sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa sekali teman-teman ya di dalam membesarkan suatu bisnis network marketing. Nah, jadi enak sekarang. Teman-teman di Wikinara ini sudah bersatu menjadi unity, teman-teman ya. Unity, kita akan bergandengan tangan bersama-sama membesarkan Wikinara di seluruh kota lagi, teman-teman ya. Oke, itu adalah program dan rencana offline yang akan dibuat. Sekarang kita akan dengarkan perencanaan untuk online, program online ya, yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Online, Bapak Mingho. Silakan, Pak Mingho. Oke, selamat malam Pak Dev, selamat malam teman-teman semua. Malam. Suara saya jelas ya? Siap, jelas Pak. Teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin, wal faizin buat teman-temanku yang merayakan. Dan juga kita sudah libur panjang, kita akan mulai bergerak lagi. Teman-teman, tahun 2024 sudah berakhir dan kita masuki tahun kedua Wikinara berjalan. Dan ini masa-masa kita diseleksi. Jadi teman-teman yang bergabung sudah di atas 6 bulan, ketahanannya diuji sekarang di Wikinara. Siapa yang bertahan dalam memperebutkan kursi diamond yang ada di Wikinara. Nah, teman-teman, malam hari ini saya sebagai Ketua Bidang Kegiatan Online yang ada di Wiki Academy, coba memaparkan hal apa saja yang akan ada di dalam kegiatan online ini. Nah, fungsi daripada kegiatan online ini juga membantu kerja ataupun apa yang teman-teman lakukan dalam membangun jaringan. Nah, saya berharap teman-teman bisa memaksimalkan kegiatan online ini. Kenapa? Karena kalau kegiatan online ini ramai, jadi calon-calon mitra kita, undangan-undangan kita, waktu melihat Zoom-nya rame, mereka akan melihat, wah ini luar biasa animonya ya, bisnis ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa hadir dan menghadirkan itu bagus sekali. Nah, teman-teman, programnya seperti ini. Program kerja yang ada di online memang seperti yang sudah ada kemarin dan kita hanya perbaiki untuk jadwal. Jadi yang pertama, PIC per Zoom itu 3 orang untuk acara online WOP. Ya, ada MC, ada speaker, dan ada testimoni. Dan itu nanti diatur per Ruby. Ya, teman-teman. Maka saya akan mengundang dari leader Ruby dulu nih sebagai pembicara. Jadi tim Ruby inilah yang akan menentukan MC dari timnya dan juga testimoni dari timnya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengkader ya presenter baru dan juga public speaking, melatih daripada mitra kita seperti itu. Mereka membiasakan sebagai MC dan juga sebagai testimoni. Dan juga program kerja saya yang kedua, flyer untuk kegiatan online setidaknya sudah tampil H-2 ya. Nanti saya dan PIC akan koordinasi dengan Pak Lutfi untuk menampilkan atau meluncurkan flyer Zoom setidaknya H-2 daripada acara tersebut. Nah, Zoom WOP kita, ini ada satu yang, Zoom WOP kita itu diadakan di hari Senin dan Jumat. Mestinya hari ini WOP, tapi karena kita ini adalah habis libur, jadi kita bikin eksklusif meeting dulu Senin pertama ini. Ya, Zoom untuk presentasi Wikinara Opportunity Presentation-nya Senin dan Jumat. Seperti biasa, kembali ke jadwal seperti biasa jam 19.30. Lalu untuk hari Rabu, kita akan ada Zoom tentang product knowledge. Ini gantian, teman-teman. Di hari Rabu itu akan ada product knowledge. Mantap ya, kita bisa kasih. Jadi itu ada Zoom tentang product knowledge, ada bedah marketing plan, yang dimana di bedah marketing plan itu kita berharap
mitra yang baru bergabung, mereka melakukan upgrade ataupun menambah hak usaha. Lalu Zoom hari Rabu itu kita juga ada eksklusif meeting online yang nanti diisi oleh leader. Ya, saya berharap di eksklusif meeting online itu mengandung 4 unsur nih, yaitu motivasi, attitude, skill, dan knowledge. Kita berharap para leader bisa mengisi dan menampilkan unsur motivasi, attitude, skill, dan knowledge. 4-4-nya boleh, 2 boleh, 3 boleh, pokoknya berkaitan antara motivasi, attitude, skill, dan knowledge. Nah, teman-teman, untuk Zoom di hari Rabu, karena itu bergantian, maka di minggu pertama kita akan mengisinya dengan materi bedah marketing plan. Nah, tanggal muda, teman-teman ya. Kenapa saya pilih minggu pertama? Supaya mereka lagi ada baru gajian tanggal muda, jadi mereka ada pikir untuk upgrade maupun tambah usaha. Minggu kedua, kita akan Zoom tentang knowledge yang akan diisi oleh Dr. Merly, product knowledge. Minggu ketiga, eksklusif meeting online tersebut yang nanti akan bergantian dengan para leaders yang akan mengisi materi tentang motivasi, attitude, skill, dan knowledge. Lalu minggu keempat, kita balik lagi kepada training product knowledge dengan Dr. Merly. Nah, teman-teman, itu adalah program kerja yang ada di Zoom atau di kegiatan online. Seperti itu Pak Dev, kira-kira. Oke, terima kasih Pak Mingho untuk pemaparannya ya. Jadi Wikinara ini akan jalan baik offline maupun online. Dua-duanya kita geber teman-teman ya. Jadi offline-nya jalan, online-nya pun juga jalan ya. Untuk menjangkau orang-orang di luar kota tempat kita tinggal. Ya, Pak Mingho sudah buatkan programnya, sudah buatkan jadwalnya, dan pembicara ini kalau dulu ya mungkin sedikit berantakan ya, jadwal-jadwalnya dan juga sering dadakan. Tapi sekarang ini sudah terjadwal, sudah ada jadwal 1 bulan ke depan. Nanti Pak Mingho akan share nanti ya di grup-grup teman-teman. Oh iya, satu lagi, nanti kami dari Wiki Academy akan mulai kembali mendata para kristal aktif ya. Jadi teman-teman Ruby nanti silakan untuk mendaftar para kristal aktifnya yang masih aktif ya teman-teman ya. Kalau yang udah nggak aktif ya udah silakan nanti dibangunin kalau masih mau jalan atau enggak loh. Nih Wiki Academy, Wikinara punya program-program seperti ini. Kalau mau yuk silakan didata dan nanti para kristal above akan mendapatkan sertifikat. Ya. Jadi kami sekarang akan sangat menghargai para pencapai peringkat ya. Nah, para peraih peringkat kristal above itu akan mendapatkan sertifikat nanti yang akan dibingkai dengan sangat bagus sekali. Akan diserahkan di acara WOP atau Grand WOP di kotanya masing-masing. Seperti kemarin acara di Makassar gitu ya. Kami buatkan sertifikatnya. Ya, ada sertifikatnya dibuat sangat bagus sekali gitu kan ya. Mereka dipanggil maju ke depan, mereka terima penghargaannya sebagai peringkat kristal, sebagai peringkat jade, dan sebagai peringkat ruby, dan seterusnya. Ya, nah ini akan memotivasi teman-teman untuk mencapai peringkat. Tentunya ya, akan berbeda gengsinya sekarang teman-teman. Dan Wiki Priority nanti juga bisa dibuatkan ya, misalkan cenderamata atau apa itu terserah. Kalau kemarin di Makassar, yang Wiki Priority itu dikasih cenderamata. Nah, jadi mereka-mereka akan di-brandingkan. Pokoknya sekarang semua leader-leader yang berprestasi akan kita angkat, teman-teman. Teman-teman yang berprestasi akan kita gaungkan namanya di seluruh Indonesia, ya, lewat Wiki Academy. Oke, teman-teman, itu adalah program-program yang akan disusun oleh Wiki Academy. Dan tentunya nanti masih akan ada banyak lagi, ya, program-program tambahan dan juga tools-tools tambahan yang akan mempermudah teman-teman di dalam menjalankan bisnis Wikinara. Intinya, sekarang pemanasan sudah selesai, kita bersatu teman-teman. Ya, kalau dulu ya yang jalan timnya Pak Yohanes, timnya Pak Eri, tim saya gitu kan. Kalau sekarang Wikinara bersatu ya. Kita bersatu, kita unity menjadi di dalam naungan Wiki Academy, kita sama-sama besarkan Wikinara dan kita buat perusahaan lain ketar-ketir teman-teman. Karena Wikinara akan menjadi perusahaan direct selling terbesar di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Novi. Luar biasa.
Terima kasih Pak Dev atas pemaparannya ya, selaku dari Ketua Wiki Academy. Sudah membahas, sudah menyampaikan program-program kinerjanya di Wiki Academy. Dan ada juga tadi Pak Martin, selaku Ketua Bidang Offline juga sudah tadi memberikan pemaparannya. Dan ada Pak Mingho sebagai Ketua Bidang Online juga sudah memberikan program-program kerjanya di Wiki Academy. Baik Bapak Ibu, tentunya tujuan dari Wiki Academy ini sebenarnya tak lain itu mempercepat dan mempermudah kita untuk mencapai mimpinya kita di Wikinara, Bapak Ibu. Dengan adanya Wiki Academy ini, insya Allah kita akan lebih cepat mengejar mimpi kita di Wikinara, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Tentunya kita juga pastinya ya Bapak Ibu, kita menunggu beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, selalu memberikan epos untuk kita semua, selalu membangkitkan energi-energi positif kita ketika kita mendengar beliau ya Bapak Ibu. Beliau adalah mentor kita semua dan beliau ini sebagai ketua leader komite, kalau Pak Fili ini sudah memberikan speed ya di kita, belum ketemu saja kita sudah menggelepar-gelepar energinya seperti itu ya. Nah, berhubung malam ini beliau juga sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini, kita sambut Bapak Fili Mutakin. Oke Pak, silakan Pak Fili. Ya, makasih Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu apa kabar? Sehat semuanya? Ya, saya sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, untuk semua Bapak Ibu semua yang sudah pernah ketemu maupun yang belum pernah ketemu. Ya, mungkin banyak salah hilaf selama kita bergaul di Wikinara, terutama sehari-hari misalnya pernah ketemu di pertemuan, nggak ditegur gitu ya. Nah, mungkin ada ketersinggungan atau ada kata-kata yang kurang baik, yang mungkin kurang berkenan di Bapak Ibu, ya saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Nah, saya mau tanya di grup ini, Lebaran kemarin gitu yang merayakan Idul Fitri, paling banyak yang ngasih THR atau paling banyak grup yang berharap THR ini? Hah? Ngasih THR dong. Oh, alhamdulillah kalau ngasih THR, ya kan? Karena banyak juga yang saya lihat orang datang silaturahmi itu ya berharapnya THR gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya kadang kita harus mempersiapkan ya keuangan kita itu jauh-jauh hari. Ya, saya pernah mendengar gitu ya, ada yang menyampaikan kepada saya ya, jangan lakukan sesuatu ketika kamu baru betul-betul lagi butuh. Jadi kita tuh harus menyiapkan sesuatu, terutama keuangan kita tuh selagi kita nggak butuh Bapak Ibu. Ya, nah, banyak orang tuh merasa oh saya lagi aman, lagi tenang-tenangnya, ya lagi sukses-suksesnya gitu ya. Saya nggak butuh bisnis baru, saya nggak butuh tambahan income. Ya, dia tidak tahu kalau suatu saat usahanya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tahun 2000 kemarin, ya banyak orang yang lagi settle-settlenya tuh, lagi heboh, lagi oke lah bisnis kuliner, betul? Bisnis tour and travel, bisnis umroh, ya bisnis laundry mungkin, bisnis apa ya. Dan mereka ketika ditawarkan bisnis network marketing merasa usaha mereka tuh sudah aman ya. Bisnis hotel mungkin di Bali ya. Tapi ketika terjadi COVID, pandemik Bapak Ibu ya, seperti kemarin, seketika boom, usahanya tutup Bapak Ibu. Ya, tour travel umroh nggak bisa jalan. Wah, rugi, bukan lagi rugi sedikit ya, banyak yang tutup sampai punya hutang miliaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah pesan sana pesan sini nggak jadi umroh. Ya, ada yang usahanya hotel. Ya, banyak di Bali itu yang betul-betul kalau nggak kuat modalnya tutup Bapak Ibu. Ya, banyak juga ya usaha rumah makan, boro-boro orang mau keluar rumah, betul? Ya, orang rata-rata makan di rumah dan lain-lain. Nah, itu jangan sampai kita membutuhkan sesuatu itu ketika kita ya lagi butuh, tapi persiapkanlah ya jauh-jauh hari. Ya saya tahu bahwa Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini dari latar belakang yang berbeda-beda, dari status sosial yang berbeda-beda, dari tingkat ekonomi yang berbeda-beda, ya. Nah,
kalau orang tua kita dulu bilang, jangan pernah taruh telur dalam satu keranjang. Artinya, apapun pekerjaan Bapak Ibu hari ini, ada yang mungkin pegawai negeri sipil, pegawai swasta, atau yang wirausaha, atau yang masih serabutan, atau seorang pengusaha, usaha yang ruang lingkupnya besar, usaha yang ruang lingkupnya sedang, atau usaha yang masih UMKM, apapun itu Bapak Ibu, ya. Oke, seandainya Bapak Ibu hari ini masih punya pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Saya bilang sama teman-teman kemarin waktu kawan-kawan Palembang datang silaturahmi ke rumah saya bilang, kalau kawan-kawan masih punya pekerjaan atau masih punya usaha, ya, jadikanlah pekerjaan Bapak Ibu dan usaha Bapak Ibu itu adalah pekerjaan utama. Pekerjaan pertamanya Bapak Ibu, ya, tidak perlu ditinggalkan. Kan kita jalankan Wikinara tidak harus meninggalkan pekerjaan kita. Kita jalankan Wikinara tidak harus meninggalkan usaha kita. Ya, usaha pekerjaan Bapak Ibu terus bisa berjalan. Ya, nah, tapi jadikan Wikinara ini adalah pekerjaan kedua, bukan sampingan ya. Nah, berbeda nih. Banyak orang berpikir bahwa usaha Wikinara network ada pekerjaan sampingan saya. Wah, salah nih. Kalau dia jadi pekerjaan sampingan, income-nya Bapak Ibu jadi income sampingan. Percaya dengan saya. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap Wikinara adalah pekerjaan atau bisnis sampingannya Bapak Ibu, maka income-nya Bapak Ibu akan jadi income sampingan. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap Wikinara adalah usaha atau pekerjaan ya utama atau pekerjaan keduanya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu pun akan melakukannya dengan sepenuh hati. Ya, tidak perlu sepenuh hari, tapi sepenuh hati. Artinya Bapak Ibu bisa mengatur waktu Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memang harus kerja dari pagi sampai sore, mungkin di malamnya Bapak Ibu bisa melakukan tabletop. Ya. Nah, Bapak Ibu ya, yang saya harapkan adalah Bapak Ibu bisa lakukan bisnis ini dengan sepenuh hati. Nah, tadi pagi saya ada dengar sebuah video percakapan gitu ya, kayak podcast gitu ya. Itu bagus banget loh. Dia bilang seperti ini. Manusia itu sama seperti handphone. Ya. Handphone itu kalau sering dipakai ya, lama-lama lowbat. Betul ya Bapak Ibu ya? Lama-lama lowbat handphone itu kalau sering dipakai. Kalau handphone kita lowbat, apa yang harus kita lakukan? Kita charge, betul? Kita tambah ya energi dari handphone itu. Nah, oke, itu betul ya. Ketika Bapak Ibu lagi bersemangat, lagi antusias, tapi ketika lama-lama dipakai, lesu juga. Betul? Ya, lama-lama pengen dicas. Tapi kalau betul-betul nih ya, ini kata-kata seperti ini. Jadi kalau betul-betul sudah nggak bisa dicas lagi nih. Betul-betul sudah lowbat. Ya, tinggal 5% lagi. Kalau nggak dicas itu betul-betul bisa mati. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, yang Bapak Ibu lakukan adalah yang bisa Bapak Ibu lakukan kepada handphone itu adalah Bapak Ibu pasti menghapus data atau menguninstall program yang nggak bisa terpakai, yang nggak begitu penting untuk Bapak Ibu pakai. Ya, misalnya cahayanya dikurangi, ya, dihidupkan yang mode yang tidak hemat energinya, juga hapus yang kira-kira yang betul-betul membuat handphone itu cepat matinya. Nah, itu handphone. Bagaimana dengan tubuh kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan manusia? Kalau kita betul-betul dicas saja udah masih butuh waktu, yang kita lakukan adalah uninstall. Hal install yang tidak penting. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita melangkah ini, ya, semuanya kita pikirin. Semuanya mau kita kerjakan. Semuanya betul-betul dalam satu waktu kita lakukan semuanya. Nggak bisa Bapak Ibu. Bisa error. Ya, bisa lama-lama teler. Ya, apa yang kita lakukan? Uninstall. Ya, coba Bapak Ibu pilah-pilah. Kira-kira pekerjaan apa atau pikiran apa yang membuat Bapak Ibu yang harusnya tidak usah Bapak Ibu pikirkan, sudah uninstall dulu. Ya, jangan lakukan pekerjaan tapi lagi presentasi mikirin hutang, lagi presentasi mikirin ribut di rumah, ya. Nggak akan maksimal Bapak Ibu. Ya, jadi buang-buang dulu yang kira-kira menjadi bebannya Bapak Ibu. Ya. Ada satu lagi kata-kata bagus seperti ini Bapak Ibu. Jangan terlalu pikirkan semua yang pernah terjadi. Jadi masa lalu biarlah masa lalu Bapak Ibu. Jangan menjadi hantu bagi kita. Jangan pernah takutkan sesuatu hal yang belum terjadi. Jadi kita nih kadang menakuti takut akan sesuatu hal yang mungkin belum terjadi. Nanti kalau kayak gini gimana ya? Nanti kalau kayak gini belum terjadi.
Ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut akan sesuatu hal yang belum terjadi. Jalankan saja. Jadi buang dulu masalah-masalahnya, ya, hal-hal yang belum terjadi, nanti kalau kayak gini gimana gitu ya. Sudah, fokus dulu. Buat dulu kita enjoy. Buat dulu kita ringan. Ya, karena ketika kita enjoy, ketika kita ringan, ya, kita akan lebih santai, lebih enak, lebih leluasa. Kita sepenuh hati untuk bisa jalankan Wikinara, Bapak Ibu. Ya. Nah, uniknya bisnis network marketing ini adalah bisnis ini ya adalah diri kita sendiri, ya. Musuh terbesar bisnis kita ketika kita mau naik peringkat bukan saingan kita. Kalau kita mau naik peringkat jabatan di kantor, mungkin yang kita takutkan adalah nanti teman saya ya yang terpilih, nanti teman saya yang ngasih duit, dia yang betul-betul naik jabatan. Oh, saya nggak bisa. Ya, tidak Bapak Ibu. Musuh terbesar kita bukan orang lain, musuh terbesar kita bukan lingkungan kita, musuh terbesar kita jalankan bisnis ini adalah diri kita sendiri. Rasa malas, rasa takut, rasa minder, rasa tidak berani berjuang, takut berjuang, ya. Rasa tidak berani bangkit dari kegagalan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, bisnis ini kalau ada orang bilang bisnis network marketing atau bisnis Wikinara ini bisnis gampang, ya, enggak. Bisnis ini tidak gampang. Bisnis ini butuh keseriusan. Bisnis ini butuh kerja keras. Bisnis ini butuh konsistensi. Bisnis ini butuh fokus, ya. Fokus bukan sepenuh hati, bukan sepenuh hari, tapi fokus. Kerja, ibadah. Wikinara. Jadi kalau kita harus atur jam-jamnya, yaitu fokus. Ya, tidak perlu dari pagi sampai 24 jam jalan Wikinara, enggak juga. Ya saatnya sholat, saatnya harus ke gereja. Saatnya harus bersama keluarga, saatnya sama keluarga. Tapi di saat saya harus table talk, komitmen harus table talk, itu fokus. Ya. Nah, kadang musuh terbesar kita tuh diri kita sendiri, rasa malas. Malas nanti aja, delay, menunda, ya. Kan nanti sajalah saya jalankan Wikinaranya, hujan, nanti saya janjian, takut nanti dia nolak. Musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri. Rasa takut, rasa pesimis, apakah saya bisa sukses ya? Apakah saya mampu ya? Bapak Ibu, ya, tidak ada orang spesial di Wikinara. Dalam bisnis network marketing, ya, tidak ada orang yang di awal, ya, oh ini orang pasti sukses, oh ini orang pasti gagal, nggak ada. Ya, uniknya bisnis ini, orang yang tidak punya kemampuan apapun, ketika orang ini konsisten, dia menemukan orang yang tepat, dia pun bisa sukses. Dia pun bisa jadi diamond. Tapi orang sehebat apapun, ketika dia tidak melakukan apapun, dia nothing, dia tidak akan jadi apa-apa. Saya banyak ketemu leader-leader hebat, top leader di perusahaan MLM sebelumnya, peraih reward, sekarang kemana? Nggak ada di Wikinara lagi. Kenapa? Karakternya nggak baik. Ya, mungkin tukang pindah-pindah baru Wikinara 6 bulan, 1 tahun udah pindah. Ya kan? Gimana berproses? Ya, tapi orang-orang yang tidak punya pengalaman, ya, saya lihat ada beberapa orang yang tidak punya pengalaman sama sekali di network marketing, tapi konsisten, akhirnya menemukan leader, menemukan orang-orang hebat. Akhirnya orang-orang ini ya berpeluang besar menjadi seorang diamond. Ya, nah Bapak Ibu tidak perlu jadi orang hebat. Jadi Anda jangan pesimis. Anda nggak perlu takut jalankan bisnis ini. Anda harus percaya diri, Anda harus antusias, Anda harus semangat, Anda menata kehidupan Anda sendiri. Bapak Ibu ya tidak salah dengan kita punya uang banyak, tidak salah. Ya, saya dulu punya impian berpikir, wah saya harus menjadi sesuatu hal yang luar biasa, punya income miliaran per bulan. Sampai suatu saat saya pernah berpikir pada diri saya, sebetulnya saya ini mau kemana sih? Saya pernah di posisi seperti itu Bapak Ibu. Berapa sih sebetulnya income yang saya mau raih? Oh, kalau saya punya income 100 juta sebulan sebetulnya cukup ya. Buat kehidupan saya sama anak istri, saya bisa juga berbagi kepada orang tua saya, ya untuk biaya rumah tangga sehari-hari. Ada sedikit tabungan untuk anak-anak gitu ya. Rasanya 100 juta udah cukup. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi saya dulunya harus kejar 1 miliar, 2 miliar sebulan, saya lupa ya berapa sih ukuran standar kebutuhan saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ukuran standarnya 30 juta sebulan. Sudah fokus dulu itu. Atau 50 juta sebulan. Sudah fokus dulu itu. 100 juta sebulan. Fokus dulu itu. Berarti saya harus punya 30 juta sebulan.
Karena 30 juta sebulan ini untuk cicilan ini, untuk bayar ini, untuk biaya sekolah anak, untuk biaya tabungan saya harus tabung misalnya 10 juta sebulan. Oh kurang saya Pak 30 juta Pak, saya 50 juta sebulan. Itu patokan Anda. 100 juta sebulan itu patokan Anda. Nah, ketika ya saya sudah punya patokan 100 juta, jadi ketika saya nanti mendapatkan lebih dari itu seperti apa Pak? Ya, di saat itulah Anda bisa berbagi Bapak Ibu. Karena ketika kehidupan kita, standar hidup kita sudah tercukupi, maka selain kita bisa meningkatkan status sosial kita, punya rumah lebih bagus, punya mobil lebih bagus, maka di saat itu juga kita bisa berbagi dengan sesama kita. Sepupu kita yang belum punya pekerjaan, atau adik kakak kandung kita yang masih secara ekonomi masih kurang mampu, kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi sama orang-orang sekitar kita, sama orang-orang yang menjadi fakir miskin. Kita bisa berbagi untuk hal yang lebih baik kepada lingkungan-lingkungan kita. Ya, wah senang rasanya kalau kita bisa THR gitu ya, 500 amplop gitu ya, isinya 100 ribuan, wah bagi-bagi, rasanya luar biasa gitu loh. Ya, nah ketika kita sudah lebih gitu ya, artinya tabungan sudah aman, ya untuk hari-hari sudah oke, ya tabungan kita itu kalau bisa untuk 6 bulan ke depan itu sudah ada. Jadi kalau kita 50 juta sebulan kebutuhan, artinya minimal tabungan kita tuh 300 juta gitu ya. Baru kita tuh tenang gitu membangun kehidupan. Kalau misalnya tabungan nggak ada gitu ya, baru untuk bulan besok baru mau cari. Waduh, itu jantung kembang kepis Bapak Ibu ya. Artinya kita harus punya standar itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya berlebihan lagi, kita bisa bangun rumah ibadah, kita bisa, wah saya punya impian itu pengen punya tanah besar, saya pengen punya pemakaman keluarga Bapak Ibu, ya kumpulin gitu ya keluarga dari papa dari mama saya gitu ya dalam satu kawasan gitu ya, pengen punya rumah ibadah juga bisa berbagi gitu ya, karena itulah yang bisa kita lakukan. Ya, ada orang bilang ya kalau saya susah nggak apa-apa, yang penting saya bermanfaat untuk orang lain. Itu orang susah bilang seperti itu. Apalagi kalau kita jadi orang sukses. Jadi orang sukses nggak ada apa-apanya kalau dia hanya untuk sukses diri dia. Tapi kalau dia sukses dan jadi bermanfaat itu luar biasa. Nah artinya Bapak Ibu, itulah goal kita. Jadi orang sukses, ya sukses untuk diri kita sendiri, ya. Kemudian sukses juga buat anak-anak kita. Kita bisa hantarkan mereka sampai mereka bisa menikah, punya kehidupan baik gitu ya. Dan kita juga bisa sukses bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, harapan saya adalah, ya kenapa saya cerita ini Bapak Ibu, Wikinara memungkinkan buat itu kawan-kawan, Bapak Ibu. Untuk punya income 30 juta sebulan, 50 juta sebulan, 100 juta sebulan, sangat bisa, sangat mampu, sangat 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 memungkinkan. Banyak, Pak Dev sudah 100 juta sebulan, Pak Martin, tim-timnya mereka juga ada yang baru join 100 juta dalam 1 bulan pun pernah capai. Artinya, untuk punya 100 juta sebulan itu sangat bisa. Tetapi kalau membuat 100 juta sebulan setiap bulan ya dan bisa naik lagi dan seterusnya, bukan sekali gebuk 100 juta, Bapak Ibu butuh sistem. Butuh support system. Ya, kenapa? Karena bisnis ini bisnis duplikasi. Kenapa sih Pak Dev ya semangat sekali cerita Wiki Academy? Karena kami tahu Bapak Ibu, bisnis ini bukan bisnis membangun istana pasir. Sekali bangun ngajak orang, kemudian besok bangun cari lagi, rontok istana pasir. Tapi kita ingin mengajak Bapak Ibu punya istana batu. Ya, kita tuh kayak setiap hari itu yang kita lakukan adalah kita presentasi, nyusun batu. Supaya batu ini nggak hancur, batu ini kita kuatkan. Kita kuatkan orang-orang yang kita ajak, tim-tim kita ini, impian mereka kita kuatkan, goal mereka, keyakinan mereka kita tingkatkan, belief mereka, konsistensi mereka. Itu butuh waktu Bapak Ibu. Tidak bisa instan ketemu orang, oh kamu join ya, kamu sukses, jalanlah sendiri. Nggak bisa. Ya, kita butuh membuat orang itu yang awalnya tidak punya impian, akhirnya dia bisa punya impian. Awalnya dia punya impian, tapi takut wujudkan. Perantara Wikinara, perantara Wiki Academy, dia punya impian dan dia berani cerita kepada orang lain dan dia bilang, saya pasti bisa wujudkan impian saya. Artinya orang itu sudah menemukan impian dan yakin bisa wujudkan. Banyak orang punya keinginan, punya impian, tapi nggak berani dia untuk mewujudkannya. Nah, bukan hanya di tahap itu, tahap keyakinan.
Karena bisnis network marketing, di usaha apapun Bapak Ibu, tidak ada sehari 2 hari sukses. Tidak ada 1-2 minggu sukses. Tidak ada 1-2 bulan sukses. Tapi 1-2 tahun, ketika Bapak Ibu bangun bisnis ini dengan benar, insya Allah Bapak Ibu bisa sukses. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa bangun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, maka pondasi bisnis Bapak Ibu akan sangat-sangat kuat. Nah, tahun lalu adalah pelajaran buat Wikinara. Suatu perusahaan itu pasti coba-coba ya pelajaran. Tapi tahun kedua adalah tahun untuk melakukan ya lebih baik, dan tahun ketiga adalah tahun pembuktian kita nanti. Nah, Bapak Ibu, tahun kedua ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang sudah kami coba 1 tahun yang lalu, semuanya sudah kami rangkum dan kami sudah buat di Wiki Academy yang akan kita launchingkan 1 Juni nanti ya, untuk Bapak Ibu bisa bisa coba semuanya. Tapi sebelum 1 Juni, insya Allah di bulan April ini flipchart terbaru sudah keluar ya. Kemudian juga website Wiki Academy di mana di dalamnya juga akan ada audio-audio juga insya Allah akan kita selesaikan di bulan ini. Jadi pondasi ya untuk Wiki Academy di launching 1 Juni itu sudah ada kita lakukan di bulan April ini ya. Jadi harapan saya Bapak Ibu ya semakin bersemangat ya, bukan buat siapa-siapa ya. Bu Novi berjuang bukan buat orang lain, Bu Novi berjuang buat Bu Novi sendiri dan keluarga Bu Novi. Saya berjuang bukan buat orang lain, buat saya sendiri dan buat keluarga saya. Pak Dev berjuang buat impian Pak Dev dan buat orang-orang yang Pak Dev sayangi. Kawan-kawan berjuang bukan buat upline, bukan buat downline. Kawan-kawan berjuang itu sebetulnya adalah buat kawan-kawan sendiri dan orang-orang yang kawan-kawan sayangi. Tapi kadang kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita butuh kerjasama, kita butuh teamwork, ya, bergandengan tangan. Kalau kita bisa kerjasama, impian yang tadi kelihatannya jauh bisa terasa dekat. Impian yang rasa tidak bisa terwujud, itu bisa diwujudkan secara bersama-sama. Jadi, tidak ada impian yang terlalu besar, kawan-kawan. Yang ada hanya pikiran kita yang terlalu kecil. Artinya, jangan pernah bermimpi besar. Ya, yakinlah apa yang Bapak Ibu pernah inginkan, pernah mimpikan, ya, itu tidak akan jauh di Wikinara. Ya, perantara Wikinara melalui Wiki Academy, semuanya akan terasa dekat. Yang awalnya merasa tidak mampu punya mobil, sebentar lagi akan punya mobil. Yang merasa tidak akan bisa punya rumah yang bagus, akan punya rumah sendiri. Ya, perantara Wikinara ini semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, semua yang jauh akan semakin dekat. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu sharing-sharing dari saya. Ya, harapan saya adalah kawan-kawan semua ya, dengan sudah kita kemarin berpuasa ya, bagian menjalankan ya, kemudian sudah berhari raya ya, kemarin sempat libur cukup lama ya, mungkin sekitar 10 hari ya. Dan besok sudah start lagi ya pembelian produk melalui kantor atau melalui WDC, karena WDC juga banyak yang kosong ya. Nah, ini semoga mulai besok kita bisa gaspol lagi Bapak Ibu semua ya. Nah, harapan saya Bapak Ibu semua bersemangat buat planning kerja, sampaikan planning kerja itu kepada leader-leader terdekatnya ya. Jangan istilahnya nggak enak atau mungkin apa yang saya tahu, nggak tahu Bapak Ibu. Kalau kita nggak cerita, kita nggak bakal kalau kita nggak bilang sama upline kita ini bukan paranormal ya. Dia nggak tahu kita butuhnya apa. Jadi kalau kita minta dibantu table talk, kita minta dibantu dibuatkan WOP, kita dibantu mau konsultasi, sampaikan saja. Ya, karena ya upline kita juga mungkin punya tim yang banyak. Jadi dia butuh mendengarkan ya, sharing, diskusi dari Bapak Ibu semua. Ya, saran saya Bapak Ibu konsultasi sama leader-leader aktifnya ya. Anda semua ya punya leader-leader yang luar biasa, ada Pak Martin, ada Pak Dev, Pak Heri, Bu Novi, Pak Yopi, Bu Ririn ya. Semuanya, Pak Yohanes gitu ya. Ya, banyak leader-leader Anda yang luar biasa. Anda tinggal ikuti ya arahan mereka, trust, percaya sama mereka ya. Percaya itu 100%, bukan 99% ya. Kalau Anda percayanya cuma 99%, 1%-nya bilang enggak, wah sukses Anda bisa nggak jadi Bapak Ibu. Makanya ketika Anda harus percaya sama impian Anda percaya sama Wikinara, Anda percaya sama Wiki Academy, Anda trust sama upline Anda,
percayalah 100% ya untuk jalankan bisnis ini ya. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di acara Zoom, sampai ketemu di acara offline ya. Saya juga sudah kangen roadshow. Saya diminta oleh Pak Hendy untuk bangun Sumatera sebetulnya. Ya, mungkin saya akan ke Medan dulu. Ya, saya pengen ke Tanah Karo karena ada tim yang sudah mulai gerak di Tanah Karo. Ya, kemudian saya juga pengen ke Jambi, ada Bu Ana dan kawan-kawan. Ya, nanti saya mau ajak Bu Novi juga bangun Pekanbaru lagi. Ya, kota yang harusnya kita bisa besarkan sama-sama semua. Ya, semoga nanti kita menemukan leader-leader hebat di sana. Kadang ya orang yang kita yakin akan jalan, orang yang yakin akan jadi diamond kita, mungkin bukan itu diamond kita. Kadang orang-orang yang tidak kita kira-kira, ya malah dialah diamond kita. Artinya kita konsisten saja, yakini, imani bahwa suatu saat kota-kota yang kita bangun, kota-kota yang kita datangi pasti besar, pasti menemukan leader-leader hebat di sana, pasti menemukan diamond-diamond hebat di sana. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fili atas motivasinya untuk kita semua ya. Semoga jadi ini pembangkit untuk kita lebih gesit lagi menjalankan Wikinara. Wikinara jadikan usaha utama atau kedua, bukan sampingan. Agar income yang kita peroleh pun bukan income sampingan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dengar tadi pemaparan dari Ketua Wiki Academy dan Ketua leader komite Pak Fili ya. Dan hari ini malam ini berhalangan Pak Firman karena beliau juga sedang mengikuti meeting Wikinara ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu terima kasih buat teman-teman semua Bapak Ibu yang sudah hadir mendengarkan program-program Wiki Academy pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Mungkin ada closing statement dari Ketua Wiki Academy, Bapak Dev mungkin. Oke, terima kasih. Oke Pak Dev, oh sudah di mobil ya Pak Dev. Oke Pak Dev, closing statementnya Pak Dev. Iya, teman-teman, sukses itu memang sulit. Nggak ada sukses itu instan, nggak ada sukses itu enak-enakan. Kalau sukses itu enak, semua orang itu sudah sukses. Tapi nyatanya, yang sukses itu hanya sedikit orang, teman-teman. Karena sukses itu memang sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau kita nggak sukses, teman-teman. Saya dari kemarin habis jalan-jalan ke Jogja itu ya, hari Kamis, pulang jam 4 sore dari Jogja, kena macet sampai Jakarta jam 6 pagi. Jam 8 saya langsung terbang ke Makassar. Langsung bikin acara di Makassar, besoknya bikin acara lagi di Takalar, tadi di Jeneponto. Ini sekarang saya menuju ke Nrekang, kurang lebih 7 jam perjalanan dari Makassar, teman-teman. Wow. Kenapa saya mau capek-capek? Ya karena saya mendingan capek-capeknya sekarang, teman-teman. Daripada saya capek-capeknya nanti. Ya. Jadi kita mendingan capek-capek sekarang, bangun pondasi 3-5 tahun dari sekarang. Supaya kita bisa menikmatinya nanti seumur hidup. Saya, Pak Fili, Pak Martin, dan teman-teman leader semua sudah pernah mengalami, teman-teman. Dapat uang itu miliaran dari bisnis jaringan. Dan akan kita ulangin lagi di Wikinara dengan lebih dahsyat lagi. Karena itu 1 tahun, 2 tahun pertama, yuk bangun momentum ini. Ini momentum yang sangat luar biasa. Wikinara belum launching, support system sudah launching. Ya, kita bangun momentum ini. Teman-teman ikut berlari bersama tim yang sedang berlari. Berlari bersama Wiki Academy yang sedang berlari. Maka teman-teman akan mencapai kesuksesan jauh lebih cepat, teman-teman. Jangan hanya diam, jangan hanya nonton. Yuk, saya ajak teman-teman semuanya, khususnya teman-teman leader semuanya, kita bergerak bersama-sama, besarkan Wikinara ini, teman-teman ya, supaya orang-orang lain di luar sana itu akan menjadi penonton kita. Dan kita akan menjadi bukti sejarah suksesnya Wikinara di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Sukses buat kita semua.